Presiden Indonesia langsung telepon Vladimir Putin, gegara dapat tekanan diplomatik dari Amerika Serikat. Sahabat bagi media, hubungan tiap Presiden Indonesia dimulai dari Megawati Soekarno Putri hingga Joko Widodo dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin selalu baik. Vladimir Putin menganggap setiap Presiden Indonesia yang ia temui ialah sahabat karib. Bahkan, saat Presiden Indonesia Jokowi berkunjung menemui Vladimir Putin di Moskow, beberapa waktu lalu terlihat keduanya amat akrab. Vladimir Putin dan Presiden Indonesia ke-7 itu duduk berdekatan sembari berbicara santai, bahkan menyangkut perang Ukraina. Vladimir Putin bahkan tak segan membocorkan perkembangan terkini soal perang Ukraina kepada Jokowi secara empat mata. Hubungan Rusia-RI bersifat konstruktif dan saling menguntungkan, dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama. Memang harus diakui Rusia punya peta sejarah dengan Indonesia. Penjualan alutsista besar-besaran Uni Soviet ke Indonesia untuk melawan Belanda di Irian Barat jadi yang paling kentara. Padahal jika Amerika Serikat kala itu mau menjual alutsistanya ke Indonesia, hubungan negeri ini dengan Soviet tak bakal terjalin erat. Tetapi gegara Amerika Serikat mementingkan Belanda, malah kelabakan sendiri soal Irian Barat. Di masa sekarang, sebetulnya kerjasama pertahanan Rusia-Indonesia lumayan erat. Sebelum adanya ancaman sanksi CAATSA Amerika Serikat, Rusia hendak menjual tank amfibi, helikopter serang dan tentunya Su-35. Namun semua pembelian itu dijegal, tinggal BMP-3F dan rudal Yahon yang selama mendarat di Indonesia. Sahabat bagi media, menyoal tank amfibi BMP-3F saat ini ia jadi tulang punggung kavaleri Korps Marinir Indonesia. Indonesia membeli sekitar 54 unit BMP-3F dari Rusia. Pada Renstra tahun 2010 sampai tahun 1014, pemerintah telah mencanangkan terpenuhinya 1 batalion tank amfibi marinir BMP-3F yang utuh di masing-masing resimen kavaleri Pasmar 1 dan 2 untuk siap mengawal kedaulatan NKRI. Tank BMP-3F ini akan memperkuat jajaran Korps Marinir, khususnya resimen kavaleri 1 di Surabaya dan resimen kavaleri 2 di Jakarta. Penempatan batalion tank amfibi, baik di Karangpilang maupun di Cilandak didasarkan pada pertimbangan taktis dan strategis yang cukup mendalam untuk menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melaksanakan tugas-tugas pertahanan serta penegakan hukum wilayah NKRI. Setelah itu Su-35 yang rencana dibeli 11 unit, untuk memperkuat skadron 14 pengganti F-5 Tiger II. Ia juga dijegal ancaman sanksi CAATSAAS. Kini Amerika Serikat menekan Indonesia secara diplomatik agar Jakarta mengikuti keinginannya melawan China dan Rusia. Indonesia memang punya masalah klaim ZEE Natuna Utara yang dilakukan China, namun bukan berarti menginginkan pertikaian bersama kubu AS. Apalagi saat Amerika Serikat menekan agar Indonesia tak mengundang Putin di KTT G20 Bali, Presiden Indonesia tetap nekat menelpon pemimpin Rusia itu, memintanya datang. Sikap pemerintah Indonesia bisa dikatakan tidak tergoyahkan dengan tegas mengundang Rusia. Presiden Indonesia Jokowi juga secara pribadi menelpon Putin, dan secara terbuka mengeluarkan undangan resmi, berusaha menghilangkan kebisingan campur tangan, dan spekulasi pihak luar. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!